ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علوم في دارين آمين. Walau ukriha alal kalami fi salati, dan jikalau ia dipaksa atas bicara di dalam salat, jadi lagi sembahyang dipaksa untuk ngomong. Kalau ngomong kan dalam salat batal, ini dipaksa, ayo ngomong. Kalau kagak ngomong tak tembak nih. Walau harfa ini sekalipun 2 huruf ngomongnya, fakot saja batalat, maka batal salatnya. Kenapa? Padahal dipaksa tapi batal. Linudratil ikrahi, karena jarang dipaksa fi sholati, dalam sholat. Jarang orang lagi sholat dipaksa ngomong, jarang, makanya batal. Fakana kali ikrahi, maka adalah itu seperti dipaksa ala adami ruknin aw syartin, seperti dipaksa atas tidak ada rukun atau syarat. Dipaksa dia untuk jangan lakukan rukun, jangan lakukan syarat, umpama seperti itu. Walaysa min zalika ghasmus sutrati li annahu ghairu nadirin, dan tidaklah daripada demikian itu merampas penutupnya. Penutup nih apa? Penutup auratnya. Kenapa? Karena dia itu tidak jarang. Jadi dia lagi berpakaian, ya dirampas tuh pakaiannya, jadi telanjang kebuka auratnya gitu. Ya. Walau nataqa binazmil Qur'ani, dan jikalau dia bicara dengan nazam Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim umpama, itu kan nazam Qur'an, salah satu lapas Qur'an, atau bizikrin akhra, atau dengan zikir yang lain, subhanallahi, dia ngomong begitu umpama, biqasdi tafhimi, dengan maksud memberikan paham. Kaqaulihi, seperti perkataan limas ta'zanahu fi akhi syai'in, seperti perkataannya kepada orang yang minta izin kepadanya untuk ngambil sesuatu. Dia ngomong begini umpama, ya Yahya khuzil kitaba, ngomong gitu. Wahai Yahya, ambillah kitab. Emang dia mau ngambil kitab tapi ngomongnya Quran. Ya, dia mau ngambil kitab dan lagi sembahyang, ngomongnya pakai Al-Quran yang artiannya sama dengan maksud tujuannya. Ya khuzil kitaba, wahai Yahya ambillah kitab. Emang tuh orang namanya Yahya lagi. Ntar kita lihat bagaimana kalau begini. Au fi dukhulin alaihi, atau pada masuk atasnya, ya, suruh masuk umpama, dia ngomong begini. Ada orang umpama nih, ada orang beri salam, Assalamualaikum, ya. Terus dia lagi sembahyang, dia ngomong udkhuluha bisalamin. Masuklah dengan salam. Au liman yanhahu an fi'li syai'in, atau kepada orang yang dia larang akan dia daripada melakukan sesuatu. Ya, dia lagi sembahyang, ada orang lagi berbuat sesuatu yang dia mau larang. Dia baca firman Allah, Yusufu a'rid an hadza, wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari ini. Fafihi, maka padanya tafsilun, ada perincian. Bagaimana hukumnya tuh? Ngomong pakai Al-Quran padahal lagi sembahyang, bagaimana? In qasada ma'atafhimi, jika dia bermaksud serta memberikan paham, qiraatan, dia bermaksud akan baca Quran 2, ya. Dia niatnya ngomong begitu, ya khuzil kitaba, itu kan Al-Quran. Niatnya 2, baca Al-Quran
ya, zikir wa zikron, zikir serta memberi paham kepada orang itu. Paham umpama suruh ambil kitab umpama gitu. Nah, kalau begini lam tabtul sholatuhu, sholatnya enggak batal. Ya, ini boleh-boleh aja, asal niatnya begitu. Jadi niatnya apa? Niat membaca Quran, niat zikir, niat memberi paham, jangan ambil itu kitab. Ya. Wa illa jikalau enggak dia enggak niat kayak begitu. Bagaimana? Bi an qasada taf'ima, dengan dia bermaksud memberikan paham, wahdahu, beri paham aja. Supaya jangan ambil kitab itu. Atau mengambil apa aja, jangan ambil itu. Umpama ada maling, ini orang Arab nih. Paham, kalau orang kita mah enggak paham. Ya enggak paham. Ya khuzil kitabah, tu maling. Ya, orang maling kagak paham, dia ambil aja. Umpama malingnya orang Arab, ngerti dia. Ya, dia mau ngambil barangnya, mau ngambil handphonenya, umpama dibaca gini, ya khuzil kitabah, maksudnya tab'im. Bagaimana tuh? Ya, bi an qasada tab'ima wahdahu, dengan bahwa dia bermaksud memberikan paham saja, aulam yaqsid syai'an, atau tidak bermaksud akan sesuatu, bi an utliqa, ya, dengan bahwa bi an atlaqa, boleh dengan bahwa ia memutlakan, batalat salatu, batal salatnya. Kalau maksudnya begitu aja, ya, maksudnya untuk memberikan paham, atau mutlak enggak maksud apa-apa, batal. Jadi yang kagak batal tadi niat baca Quran, niat zikir, dan niat memberikan paham kepada orang itu. 3. Kemudian apalagi yang bisa membatalkan salat? Wal fi'lul ladzi laisa min jinsi af'alis salati kadarbin wa masyin katsiri yaqinan. Wal fi'lu, ya. Wal fi'lu, dan berbuat, allazi, yang laisa, tidak ada, min jinsi af'alis salati, daripada jenis perbuatan-perbuatan salat, kam darbin, seperti memukul, wa masyin, dan berjalan, al kasiru, yang banyak. Jadi memukul yang banyak, jalan yang banyak, yakinan, secara yakin, walau sa'wan, sekalipun lupa, batal. Tadi dia mukul orang, gubrak. Ente tadi mukul orang, batal ente. Gua lupa, batal. Walaupun lupa. Ya. Fi ghairi sholati syiddatil khaufi, pada selain salat sangat takut. Nah, kalau salat takut enggak apa-apa. Umpama lagi sembahyang, tiba-tiba ada ular datang. Kaget, orang. Langsung jingkrakan. Langsung pindah, lari, enggak batal. Itu namanya syiddatul khauf. Nah, kaget, ya dimaaf itu. Ya, tikus lewat, sama juga takut ya. Jangankan tikus, kecoa aja jingkrak. Kagak. Ya kalau itu kan namanya enggak sengaja, dan termasuk orang takut kan. Ya Allah, takut, orang takut. Ya, cacing aja takut orang perempuan, ya Bu. Enggak kali ya. Orang ada yang takut banget, geli. Tikus tuh di antara takut dan geli, campur. Takut juga, geli juga. Makanya kalau ada orang makan tikus, kebangetan dah ya. Ada itu. Gang sindang. Astagfirullah. Halo. Dimakan mau. Hidup. Sugesti. Nah, jadi kalau sangat takut, ya, sangat takut yang pada umumnya gitu ya, yang umumnya.
Umumnya takut ada macan, ada ular itu ya. Wa nafli safari, dan sunat musafir, salat sunat musafir nggak apa-apa tuh dalam keadaan banyak bergerak. Wasiyalin nahwi ayatin alaih, ya, dan menyerang ular kepadanya. Ular nyerang itu nggak apa-apa, ya. Jadi yang pada umumnya, kalau kecoa sih enggak ya, kecoa mah ya, nah, kecoa mah umumnya enggak lah itu ya. Ada yang takut, terlalu takut. Kasalasi khotawatin, ini perbuatan yang banyak seperti 3 melangkah. Fahuwa kasirun ittifaqan, itu banyak sepakat ulama. Walaupun kita melakukan istikhlaf, istikhlaf itu umpama si imam kentut batal, maka dia mundur. Lalu si makmum mau gantiin imam, dia jalannya cepat, banyak itu, banyak jalannya, sampai 3 kali gerak berturut-turut batal. Jadi harus pelan-pelan langkah saat sekali, tunggu ntar udah lama baru langkah lagi. Intawalat, jika berturut-turut. Jadi kalau berturut-turut itu batal. Wa in kanat biqadri khatwatin mughtafaratin, sekalipun ada dia itu dengan sekadar langkah yang dimaafkan. Au bisalasati a'dha'in katahriki yadaihi wa ra'si ma'an bil istiqlali, atau dengan 3 anggota, ya, seperti menggerakkan 2 tangannya dan kepalanya bareng, ya, dengan bersendirian, ya, itu bisa batal tuh, ya, dengan 3 anggota, ya, seperti menggerakkan 2 tangan bergerak dan pala bareng, ya, ya, 2 tangan bergerak, pala bergerak, begini deh. Itu termasuk banyak batal, ya. Ini main-main begini mas bayang. Bi khilafi, lain halnya malau taharraka badanu, jikalau badannya bergerak tabaan karena mengikut li harakatir rijli, bagi bergerak kaki, fala tabatulu salatu, maka tidak batal salatnya. Ya. Bergerak badan karena ngikut kepada geraknya kaki. Ya, memang badannya ada di atas kaki, itu enggak apa-apa. Amal fi'lul qalilu, adapun perbuatan yang kecil, yang sedikit, perbuatan yang sedikit, fala yubtilu shalat, maka tidak membatalkan salat. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hamala Umamata, beliau pernah menggendong Umamah, membawa Umamah, ya, binta Sayyidati Zainab, putrinya Sayyidah Zainab, inda qiyami, ketika bangunnya, ya, ketika bangunnya, wa wada'ah, dan dia letakkan, dia taruh, ya, Umamah itu inda sujudi, ketika sujudnya, ya. Wa annahu, juga batal tuh. Kenapa? Karena gerakannya sedikit. Wa annahu khala'a na'laihi, dan bahwasanya ia mencopot 2 sendalnya. Wa annahu khala'a na'laihi, dan bahwasanya dia mencopot akan 2 sendalnya. Wa amara biqatlil aswadaini, dan dia memerintahkan membunuh 2 yang hitam, apa, al-hayati wal aqrabi, ular dan kalajengking. Itu enggak batal karena enggak banyak gerakan. Wallahu a'lam bishawab.